Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah pisang. Salam hormat, selamat datang. Buah alpukat di atas kapal, tetap semangat sobat digital. Sektor bisnis dinilai mampu mendukung peningkatan ekonomi di Indonesia. Salah satunya bisnis elektronik. Elektronik adalah evolusi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan elektron dan aliran listrik. Hal ini menciptakan era di mana teknologi elektronik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari. Bersama saya Maulana, kita akan mengupasnya dalam talk show Laskar Digital edisi Mengetahui Lebih Dalam tentang Bisnis Elektronik bersama narasumber kita, Ibu Oktania Puspitasari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun hari ini terasa panas, tapi kita harus tetap semangat ya sepertinya. Siap, semangat dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu. Iya. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, Ibu merupakan owner dari bisnis elektronik. Betul. Nah, Bu, boleh diceritakan awal mula bisnis elektronik ini berdiri? Jadi awal mula dari bisnis elektronik ini sendiri berawal dari hobi. Jadi dulu awalnya kita bisnis elektronik ini untuk bisnis jual beli handphone. Jadi di tahun 2004 ya, 2004 itu pemilik handphone itu masih sangat jarang. Jadi waktu itu kok sepertinya mengganti-ganti jenis HP yang kita pakai itu kayaknya kok seru ya. Jadi lihat bentuk-bentuknya gitu ya. Dari situ kemudian kok terpikir kenapa nggak kita tawarkan ke teman kalau pas mau ganti handphone seperti itu. Terus ditanyain ini mau nggak HP saya karena mau ganti HP baru lagi seperti itu. Alhamdulillah teman-teman dari teman-teman kuliah itu oke, nggak apa-apa. Akhirnya terjadilah closing atau jual beli dan keuntungannya juga lumayan karena pada waktu itu pemain handphone jual beli handphone itu masih sangat jarang. Seperti itu. Jadi karena hobi gonta-ganti handphone, kemudian pada akhirnya jadi jual beli. Dan kita kebetulan ditawarin juga di tahun 2007 itu untuk membuka toko di salah satunya di Jogjatronic. Dan alhamdulillah pada waktu itu langsung karena memang handphone itu jadi sesuatu yang baru, jadinya banyak peminat untuk membeli seperti itu. Oh, berarti sekarang Ibu Tania sudah memiliki bisnis sendiri ya? Ya, betul. Dari 2007 itu kita sudah mengawali bisnis dari HP second terlebih dahulu karena memang dulu untuk HP baru itu masih sangat jarang sekali. Jadi kita dari awal jual beli di HP second seperti itu. Dan sekarang udah mulai merambah ke HP baru dan fokusnya lebih ke HP baru. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Motivasi Ibu membangun bisnis elektronik ini apa aja ya, Bu? Salah satunya pastinya kita bisa bisnis ini dengan bisnis ini kita bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita saja tapi untuk masyarakat luas karena memang elektronik ini terutama handphone itu adalah salah satu dari bentuk perkembangan zaman ya dari dulu yang hanya bisa untuk telepon kemudian ada datangnya Android itu kita bisa WA ya WhatsApp seperti itu kemudian kita bisa ada video call bisa orang yang jauh bisa dekat dengan kita seperti itu dan sekarang juga sudah banyak sekali merek-merek handphone yang cukup canggih dan tentunya sekarang kalau di zaman sekarang itu handphone sangat-sangat berguna dan bisa menghasilkan uang karena apa? Sekarang dengan handphone saja dengan kita bikin YouTube atau kita dengan jualan online itu sangat-sangat membantu sekali gitu ya untuk orang yang tadinya mungkin di desa susah untuk cari penghasilan pada akhirnya apa dengan dia punya handphone saja dia bikin konten sendiri ya walaupun kontennya mungkin nggak harus yang mewah tapi ternyata kontennya diminati nah itu bisa menghasilkan uang seperti itu dan mungkin dengan keluarga yang sangat jauh bisa dengan video call jadi tahu kondisi saudara saya mungkin di luar pulau atau bahkan di luar negeri pun bisa tahu di sana musimnya apa atau di sana kondisinya seperti apa itu bisa mendekatkan keluarga yang mungkin yang jauh seperti itu dan juga sebagai alat komunikasi juga kalau seumpama seperti kemarin pandemi bahkan kalau tidak ada handphone gimana karena kita dari handphone sendiri guru mengajarkan ke murid dengan sistem daring juga membutuhkan handphone atau mungkin alat komunikasi yang bisa dua arah seperti itu. Nah, itu jadi manfaatnya sebenarnya sangat banyak seperti itu. Berarti motivasi dari Ibu Tanian tadi berarti memang ingin biar semua orang juga dapat manfaat dari bisnis ya, itu tadi. Betul. Nah,
Ya, oke. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan ketiga. Tentang tantangan apa yang mampu Ibu hadapi selama membangun dan menjalankan bisnis ini, Bu? Tantangan yang terbesar adalah bahwa teknologi itu berkembang terus. Umpamanya saya 1 tahun ini, waktu itu sih tahun 2007 ya, kebetulan adanya kita jualan handphone second. Kemudian di tahun 2010 itu sudah masuk Android. Jadi dari HP second tadi saya harus beralih ke HP Android, dan itu baru karena memang HP yang tadi dan basic hanya untuk telepon, dan kemudian berkembang BlackBerry ya, itu juga ada apa namanya seperti Messenger tapi dengan BlackBerry, itu pun ternyata belum cukup. Nah, adanya Android ini luar biasa. Jadi tadi banyak manfaatnya sekali seperti itulah. Itu dengan perkembangan yang cepat ini harus cepat adaptif gitu. Cepat berubahnya. Jadi kita tantangannya ya menjual sesuatu yang cepat berubah itu harus hati-hati. Jadi umpamanya mau perubahan zaman, kita harus tahu, oh ini berarti mau akan berubah seperti ini, berarti saya nggak boleh stok terlalu banyak, seperti itu. Kemudian harus strateginya apa kita jual supaya barang-barang yang lama tidak menjadi sampah atau nggak bisa terjual kembali, seperti itu. Karena memang nanti dari prinsipal pun juga tidak ada garansi untuk retur seperti itu. Jadi harus memikirkan bagaimana barang yang kita jual itu tidak ada yang sampai tidak bisa terjual, seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua, tantangannya adalah belajar, terus belajar, karena apa? Teknologi itu kan berkembang. Dan kita kan punya sales-sales ya di toko-toko itu, dia nggak bisa kalau hanya stagnan, nggak mau belajar. Karena apa? Dari contoh dari BlackBerry aja ke Android itu sudah belajarnya sangat berbeda sekali. Di Android itu sudah ada, kalau sekarang teknologinya OS lah, mungkin dengan iPhone itu sudah berbeda lagi. Kalau sales kita nggak mau belajar atau kita sendiri nggak mau belajar tentang perkembangan itu, ya kita stagnan dan toko kita nggak akan bisa mengikuti zaman itu tadi. Oh, berarti tadi itu tantangannya yang banyak sekali, tapi kita harus tetap bisa melalui tantangan itu dengan baik ya. Betul, dan kita jangan pernah menyerah yang terakhir, harus selalu berjuang seperti itu. Karena ya zaman itu pasti nanti kita belum tentu, sekarang baru ada Android, ada iPhone, besok lagi kita nggak tahu ini ada perkembangan apa lagi, seperti dulu ada 3G, 4G, 5G seperti itu. Itu akan berkembang terus seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu kekurangan dan kelebihan di bisnis elektronik ini apa ya, Bu? Kalau kekurangannya terkadang dengan perkembangan teknologi itu ada yang menggunakan perkembangan ini dengan hal yang kurang baik. Contohnya bisa jadi untuk penipuan, karena sekarang di zaman digital ini kadang-kadang ada penipuan lewat telepon, kemudian aplikasi-aplikasi yang itu dikirimkan lewat handphone seperti itu, kemudian tayangan-tayangan yang kurang baik untuk anak-anak seperti itu juga sebenarnya bisa merusak generasi selanjutnya. Itu yang kita harus betul-betul, mungkin kalau kami selaku pedagang pastinya juga akan menyampaikan dampak buruknya. Cuman tetap kembali lagi sebagai pemakai atau mungkin sebagai orang tua harus mengarahkan, kalau memang kurang begitu bisa menambah ilmu seperti itu, ya jangan terlalu sering dikasihkan ke anak-anak seperti itu. Tapi kalau umpamanya itu bermanfaat seperti untuk sekolah atau mungkin ada pengetahuan apa yang itu sangat membantu anak-anak, ya boleh, tapi tetap harus ada batasannya. Itu salah satu tadi ya kelemahannya ya, seperti kekurangannya. Kemudian kalau kelebihannya pastinya tadi udah disebutkan di awal, dengan adanya handphone itu kita mendekatkan keluarga yang jauh jadi dekat. Kemudian kalau kita akan rapat atau meeting itu dengan handphone, itu kita sudah bisa Google Meet ya tadi, sekolah dengan daring seperti itu juga sangat membantu sekali. Kemudian informasi-informasi apapun itu juga kita peroleh dari handphone juga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa memanfaatkan dari handphone sendiri itu sangat-sangat membantu. Selain itu juga bisa menghasilkan keuntungan tadi, bisa jualan lewat marketplace seperti itu. Jadi orang sekalipun di desa bisa mendapatkan penghasilan kalau bisa memanfaatkan seperti itu. Oh, berarti itu adalah kekurangan dan kelebihannya tadi dari elektronik itu ya, Bu? Iya. Berarti kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan eranya digital ya, Bu? Betul.
Nah, dari kacamata Ibu selaku owner bisnis elektronik, peluangnya dari bisnis di era digital ini seperti apa ya? Sebenarnya setiap orang kalau mengikuti zaman, apalagi di era digital itu ada sesuatu yang sudah mutlak lah harus diketahui, harus Iya. dipahami. Apalagi generasi muda. Tapi bukan berarti dengan adanya handphone tapi disalahgunakan. Contoh umpamanya seperti main game apa. Tapi kalau bisa memanfaatkannya, sekalipun itu usianya masih muda, bisa jadi menghasilkan tadi uang atau mungkin menambah ilmu yang jelas ya untuk belajar. Kemudian dari handphone sendiri ya mungkin lebih bisa untuk komunikasi. Tapi ya tetap tadi ada kelemahannya. Jangan sampai dengan menggunakan handphone ini pada akhirnya malah komunikasi yang harus dijalin dua arah seperti ini malah jadi berkurang. Iya. Anak-anak yang harusnya bermain seperti sewajarnya anak-anak malah jadi mainnya ya mungkin permainan-permainan game yang terkadang sebenarnya belum cocok di usianya seperti itu. Jadi di zaman modern ini asal bisa mengikuti zaman dengan baik dan juga mengambil hal-hal yang positif, harusnya itu akan menjadikan pribadi yang baik, yang bagus. Kemudian bisa menghadapi tantangan zaman seperti itu. Oke. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya terkait produk elektronik, produk apa saja yang saat ini paling banyak diminati oleh pembeli Ibu? Kalau sementara sih memang handphone ya, karena memang apalagi kemarin semasa pandemi itu ternyata anak-anak walaupun di pedesaan, di kota itu semua harus daring karena memang kita nggak bisa bertatap muka lah. Ini jadi mau nggak mau jadi dituntut. Ibaratnya tadinya nggak tahu handphone itu apa, jadi belajar, jadi beli seperti itu. Jadi ya salah satunya memang handphone itu jadi sesuatu yang dicari seperti itu. Dan juga teknologi handphone itu akan berkembang terus. Jadi orang itu kalau ibaratnya teknologi itu haus teknologi dia akan upgrade gitu. Yang tadinya mungkin kebutuhannya mungkin dari RAM-nya aja cuman berapa jadi naik karena harus ada penyimpanan seperti itu. Kemudian dari kameranya juga mungkin yang tadinya hanya kebutuhannya cuman kamera biasa nggak apa-apa, tapi dengan kebutuhan dia yang semakin naik maka dia butuh kamera yang bagus seperti itu. Jadi kalau dari elektronik yang lain memang handphone itu sebenarnya masih jadi idolanya seperti itu, yang pasti yang mungkin masih banyak dicari ya dibanding yang lain seperti itu. Berarti memang di bisnis Ibu itu yang paling diminati itu adalah handphone itu ya Bu? Iya, dari handphone. Kalau elektronik itu sebenarnya banyak, cuman memang kalau handphone itu sekarang kayaknya sudah menjadi kebutuhan ya seperti kebutuhan itu. sehari-hari, betul. Iya, kebutuhan yang hampir orang nggak pernah lepas dari Iya. handphone. Dan juga dengan handphone ini kan banyak ya, mesti hal-hal yang mungkin bisa jadi mendatangkan keuntungan seperti itu. Jadi kalau nggak ada handphone juga bisa jadi bisnisnya jadi terhambat seperti itu. Jadi kalau umpamanya sampai rusak pun dia harus cepat-cepat ganti. Kalau hilang juga cepat-cepat pasti ganti seperti itu. Jadi udah jadi kebutuhan lah, bukan kebutuhan yang ini udah jadi kebutuhan primer lagi ini dan. Oke. Ya. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Lalu bagaimana cara Ibu selaku owner menggagas pelanggan atau bahkan menjadikan pelanggan tersebut menjadi pelanggan tetap? Kalau kita itu ada beberapa ya yang kita lakukan. Salah satunya sekarang itu di zamannya sudah modern ya. Jadi kita jual handphone itu nggak cuman hanya kita menawarkan gambar kertas. Oh ini speknya ini. Sekarang sudah mulai merambah ke modern channel. Jadi kita harus ada produk experience-nya. Jadi kita di toko itu harus menyiapkan produk-produk contoh seperti itu di mana konsumen bisa nyoba langsung seperti itu. Jadi konsumen sendiri susah umpamanya kalau umpamanya hanya gambar aja, makanya konsumen perlu melihat oh ini kelebihannya apa ya, bedanya sama yang lain apa seperti itu. Jadi perlu untuk produk experience ya jelas harus memiliki produk experience. Yang kedua tampilan toko juga harus diperhatikan karena sekarang itu konsumen juga sudah mengetahui mana toko itu yang bagus, mana yang enggak. Kemudian berikutnya pelayanan. Sekalipun kita sudah lengkap produk experience-nya, tokonya juga bagus, tapi kalau pelayanannya jelek, sekalipun harganya murah, orang juga kapok untuk beli. Jadi pelayanan itu macam-macam, bisa dari cara salesnya untuk melayani konsumen, bisa dari yang uniform atau seragam yang dipakai seperti itu. Jadi menunjukkan kalau toko itu bagus seperti itu, baik dari pelayanan,
dari tokonya tadi, dari produk experience-nya seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang salah satunya kita gunakan untuk menghadapi persaingan bisnis seperti Persaingan itu. bisnis ya, betul. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi persaingan di dunia bisnis elektronik ini, Bu? Ya, salah satunya tadi ya udah kita sebutkan ada 3 hal. Yang keempatnya mungkin bisa juga dengan kita promosi produk. Dan juga menggunakan seperti marketplace kayak gitu. Jadi kita bukan hanya menunggu konsumen untuk datang, tapi kita juga menjemput konsumen dengan lewat marketplace ya. Kemudian kita juga adakan promo-promo yang menarik. Oh, iya, jadi lewat sosial media kan sekarang ada Instagram seperti itu salah satunya. Mungkin yang lagi terkenal juga ada TikTok ya. Kemarin TikTok, itu juga bisa kita manfaatkan untuk kita berjualan. Jadinya kita nggak hanya menunggu saja di toko atau stagnan di situ, tapi kita harus juga belajar terus, jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi konsumen mungkin yang jauh tapi ingin tetap dan dia pelanggan kita, ingin beli dengan kita pun bisa melayani seperti itu. Berarti memang kita tuh berjualan nggak harus offline, berarti kita bisa lewat online seperti tempat berjualan tadi itu. Iya, harus kalau sekarang. Jadi harus mengikuti zaman. Jadi Ya, walaupun tadi semua sudah kita siapkan, tapi kebetulan nih konsumen kita pindah ke luar kota kan nggak bisa datang ke toko kita. Salah satunya kita melayaninya dengan cara berjual beli online seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya, Bu, yang terakhir. Lalu, Bu, boleh disampaikan tips dan trik dalam pembangunan dunia bisnis elektronik, Bu? Tips dan triknya satu hal, harus mengikuti perkembangan zaman. Itu wajib. Kita nggak bisa stagnan saja. Jadi harus terus mau belajar. Tapi kita tidak lupa bahwa semuanya apa yang kita lakukan itu pastilah atas izin Allah ya. Kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah juga. Kemudian selain itu tipsnya kita harus punya pengetahuan yang luas. Jadi belajar dari mungkin toko lain atau kompetitor kita. Kita harus membaca bahwa sekarang perkembangannya seperti ini. Kita juga nggak boleh terus apa yang kita sudah lakukan itu itu udah terbaik, belum tentu gitu. Ternyata kompetitor kita masih bisa punya ide yang lebih cemerlang. Itu betul. Kita juga harus mempelajari idenya, bahkan kita mengembangkan idenya bisa lebih baik dari mungkin kompetitor kita. Itu salah satunya ya, karena kalau di dunia bisnis manapun kita nggak bisa hanya stuck begitu aja. Jadi harus berinovasi ya, ibaratnya berinovasi, kemudian harus bekerja keras juga seperti itu, dan juga jangan lupa ya tadi mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, karena rezeki itu juga datangnya dari Allah. Ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Tania terhadap jawaban dan keterangannya. Terima kasih juga untuk waktu dan ilmu yang sudah Ibu sharingkan kepada saya dan Sobat Digital sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu lagi Bu. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Ibu Tania terhadap jawaban dan keterangannya. Terima kasih juga untuk waktu dan ilmu yang sudah Ibu sharingkan kepada saya dan teman-teman Sobat Digital sekalian. Terima kasih dan sampai bertemu lagi ya Bu. Oke Sobat Digital, itu tadi sharing dan ngobrol-ngobrol kita tentang mengetahui lebih dalam tentang bisnis elektronik bersama Ibu Oktania Puspitasari. Jadi bisa disimpulkan ya Sobat Digital bahwa bisnis elektronik sangat bisa dijadikan pilihan untuk para pelaku bisnis. Sektor elektronik juga mendukung digitalisasi. Saya punya pantun lagi nih. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Selamat jalan dan sampai jumpa. Saya Maulana, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.